Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel kami, Jalan Spiritual. Pada perjalanan spiritual kali ini, kami akan berziarah ke Makom Nyi Ageng Rupiah Bekti. Makom Nyi Ageng Rupiah Bekti terletak di Desa Kramat, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, tepatnya di bawah Bukit Pager Gunung. Inilah pemandangan alam di sekitar Makom Nyi Ageng Rupiah Bekti. Suasana alam pedesaan begitu indah, sawah yang membentang luas dengan padi yang hijau menguning, pohon-pohon yang masih rimbun, membuat udara begitu sejuk. Di sebelah selatan Makom Nyi Ageng Rupiah Bekti terdapat makom tua, yaitu Makom Pangeran Bondo, tepatnya di Komplek Pohon Aren. Menurut cerita masyarakat setempat yang kami dengar, Pangeran Bondo dahulu ikut membantu Nyi Ageng Rupiah Bekti dalam menyebarkan agama Islam. Dan di sebelah barat Makom Nyi Ageng Rupiah Bekti, sejauh kurang lebih 20 km terdapat Bukit Rata Senggani, di mana di situ terdapat Kampung Tejanyana. Di situ terdapat petilasan Pangeran Syekh Atas Angin yang merupakan suami dari Nyi Ageng Rupiah Bekti. Sedangkan di sebelah timur Makom Nyi Ageng Rupiah Bekti, jauh di sana terdapat Pegunungan Ardilawet, di mana Pegunungan Ardilawet tersebut adalah petilasan Syekh Jambu Karang yang merupakan ayah dari Nyi Ageng Rupiah Bekti. Dari jalan desa ini, kami berjalan menyusuri jalan setapak menuju Makom Nyi Ageng Rupiah Bekti. Di kanan kiri kami terdapat hamparan padi yang sudah hijau menguning, serta gemericik air irigasi yang mengaliri sawah. Angin yang semilir membuat hati kami terasa sejuk dan ingin terus berjalan untuk cepat sampai di Makom Nyi Ageng Rupiah Bekti. Sesampainya kami di pintu gerbang Makom, kami berganti pakaian. Kami berwudu terlebih dahulu sebelum melakukan ziarah di Makom Nyi Ageng Rupiah Bekti. Kami menyucikan badan kami dengan air dari Bukit Pager Gunung yang sejuk ini. Kami berjalan menuju pintu gapura Makom. Gapura ini sudah ada sejak dahulu, hanya sekarang sudah dipugar dalam bentuk yang baru. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa dahulu di sini memang adalah tempat tinggal Nyi Ageng Rupiah Bekti bersama Pangeran Syekh Atas Angin. Makom Nyi Ageng Rupiah Bekti ini berada di dalam gedung atau bangunan yang dikenal dengan istilah cungkup. Makom beliau ini berada di tengah-tengah pemakaman masyarakat Desa Kramat. Halaman yang begitu luas dengan tumbuhan yang hijau dan bunga-bunga yang indah adalah sebagai simbol bahwa Nyi Ageng Rupiah Bekti merupakan seorang putri raja, yaitu putri dari Kerajaan Pajajaran. Nyi Ageng Rupiah Bekti atau dikenal dengan Raden Ayu Bongkok adalah putri dari Syekh Jambu Karang alias Syekh Maulana Haji Baharudin Al-Jawi alias Sunan Cirosok alias Prabu Munding Wangi alias Prabu Lingga
alias Prabu Dharma Kusuma alias Prabu Puntadewa alias Yudhistira alias Haji Purbagaluh alias Haji Purbalingga alias Haji Purwa bin Sunan Rumenggong alias Prabu Layaran Wangi alias Prabu Jayakusuma alias Prabu Surya Amiluhur alias Prabu Panji Mahesa Tandreman alias Panji Maesa Tandreman. Nyi Ageng Rubiah Bekti menikah dengan Pangeran Syekh Atas Angin atau Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Dari pernikahan beliau melahirkan 5 orang anak. Yang pertama adalah Pangeran Wali Mahdum Husein atau Pangeran Kayu Puring yang dimakamkan di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Yang kedua adalah Pangeran Mahdum Madem yang makamnya berada di Cirebon. Yang ketiga, Pangeran Mahdum Umar yang makamnya terletak di Pulau Karimun. Dan yang keempat adalah Nyai Rubiah Raja, makamnya terletak di Ragasela, Pekalongan. Dan yang kelima adalah Nyi Rubiah Sekar yang makamnya terletak di Jambangan, Banjarnegara. Menurut cerita masyarakat setempat dengan berbagai versi dan menurut pengalaman spiritual kami, Pangeran Syekh Atas Angin dan Nyi Ageng Rubiah Bekti dahulu mendidik putra-putrinya di tempat ini dengan bekal agama sehingga mereka berlima menjadi penerus beliau, yaitu menyebarkan agama Islam di berbagai daerah. Sehingga tidak salah kalau Nyi Rubiah Bekti dianggap sebagai ibunya para wali. Dahulu ketika Nyi Ageng Rubiah Bekti menyebarkan agama Islam, beliau juga sering mengadakan perjanjian, yaitu menceritakan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk sastra atau nyanyian yang sampai sekarang dikenal dengan istilah rubiahan. Salah satu kekeramatan makom Nyi Ageng Rubiah Bekti, apabila ada peziarah yang datang ke sini dengan niat yang kurang baik, maka mereka akan mengalami gangguan seperti halnya sakit atau kesurupan, sehingga ketika tidak bisa diobati maka akan sangat berbahaya. Jadi, menurut kami, marilah kita berziarah untuk mendoakan para waliullah yang telah menyebarkan agama Islam dan untuk mengingatkan kita kepada kematian serta untuk meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka kita akan mendapatkan rahmat, hidayah, serta barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian perjalanan spiritual kami. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.